transformasi sebagai badan hukum di 2017 secara aktif memberikan kesempatan kami untuk melakukan upaya-upaya manuver yang ingin mewujudkan visi yang lebih real dari visi yang ada selama ini, yaitu mewujudkan visi Unhas yang sebagai pusat unggulan tapi mempunyai wajah bisa menampilkan budaya berdua maritim Indonesia. Ini kami tunjukkan dengan peningkatan kualitas yang ditandai dengan pengelolaan akreditasi program studi yang hampir 90% sudah akreditasi unggul atau A. Kami upayakan kesempatan sumber daya manusia meningkatkan kapasitasnya melalui training dan mewujudkan eksistensinya sebagai peneliti melalui hibah-hibah yang cukup besar dari dana internal dari PTNBH. Kemudian kami juga memberi kesempatan melakukan jejaring yang lebih luas, memberi kesempatan para peneliti dan inovator untuk mempunyai peluang melebarkan sayapnya. Selain itu tentu dengan pengembangan sarana penunjang ya, selain lab, sarana-sarana lain yang justru selain memberikan pelayanan juga memotivasi teman-teman melahirkan inovasi ya. Lanjut, inilah dasar menurut secara kelembagaan ya. Ini pengalaman dari saya, maaf Bapak Ibu, pengembangan Unhas di dalam berkarya untuk inovasi itu ternyata saya lihat sangat ditentukan selain tentu kompetensi para peneliti, tapi yang paling banyak menentukan ternyata dukungan. Yang pertama kebijakan, nanti akan saya jelaskan. Dari kebijakan ternyata kami melihat teman-teman ini punya kemampuan semua karena para doktor, sumber dayanya, profesor, tapi memerlukan satu kebijakan yang mereka jangan diributkan persoalan administrasi pelapor sangat birokratik. Sehingga dalam badan hukum ini saya membuat banyak kebijakan, misalnya kebijakan inovasi, kebijakan insentif untuk kepastian mereka mendapatkan insentif atas kekayaan intelektual mereka hasilkan. Saya buat banyak kebijakan kepastian, kami membuat kepastian pengelola inovasi itu jelas haknya di mana, status administratifnya bagaimana. Terus merubah sedikit OTK tidak apa, misalnya untuk pengelolaan unit bisnis breeding center, inovasi banyak dilakukan di sana. Teman-teman mengetahui bahwa pusat unggulan ada di bawah lembaga penelitian. Mereka ingin kepastian berdiri sendiri. Kami bikinkan kepastian itu. Boleh bentuk lembaga pusat unggulan di bawah fakultas atau otonom, sepanjang jelas SOP-nya. Jadi kebijakan-kebijakan ini memberikan gairah teman-teman untuk berkarya dengan jelas kedudukannya di mana. Selain dari kelembagaan, dari kebijakan, kelembagaan juga penting menurut saya. Oleh karena itu, sejak berbadan hukum kami dirikan Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan untuk menjamin bahwa inovasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai prototipe saja, tapi bagaimana bisa dikaryakan dalam suatu hilirisasi. Nah, teman-teman perlu kepastian lembaganya gitu. Nggak mau dikelola lagi di bawah unit riset ya gitu. Akhirnya oke, kita bentuk Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan. Dan oleh karena itu dukungan dari para sumber daya yang 1.800 orang peneliti dosen ini dan 60% lebih atau 1.102 sebagai jenjang doktor, guru besar cukup banyak, mendapatkan kepastian mereka untuk melakukan wujud eksistensi jati dirinya sebagai peneliti. Ya, lanjut. Bapak Ibu, selain itu saya selalu mengatakan bahwa Unhas sebagai badan hukum dan usia yang 64 tahun, maka kita harus lebih matang. Matang ini berarti lebih banyak memberi kepada masyarakat. Makanya kami didirikan sebagai Human University. Ditunjukkan dari mana? Selain inovasi yang Bapak Ibu teman-teman bisa lakukan, saya bilang kita gunakan sarana yang kami miliki. Misalnya kita punya rumah sakit Unhas yang Cancer Center, Eye Center, dan tunjukkan di sana. Kita punya rumah sakit gigi mulut, tunjukkan karya bakti. Dan ternyata inovasi bisa dihasilkan, nanti saya akan jelaskan di bagian inovasi, bisa dihasilkan dari rumah sakit yang semula diberikan merupakan pelayanan, namun akhirnya mendorong mereka berkreasi melakukan inovasi. Selain itu,
wujud Humaniversity dan Komuniversity, kami alhamdulillah dibantu oleh sponsor satu bank mendirikan pusat microfinance. Di situ kami berkontribusi melakukan penguatan UMKM dengan meningkatkan kapasitas mereka, pembukuan, akses mereka ke perbankan. Inilah wujud kami. Dan inkubasi bisnis, teaching industry juga kami dirikan dengan wajah baru yang mencoba menstandarisasi produk-produk yang ada di dalam masyarakat untuk dilayak jualkan. Selain itu di Center of Technology juga kita pakai sebagai sarana untuk berjejaring melahirkan inovasi-inovasi unggulan terutama dalam bidang engineering. Ini kampus. Bapak Ibu tim juri reviewer yang saya hormati, selain itu inovasi juga harus kita hasilkan terhadap kepedulian dari dorongan untuk peduli terhadap lingkungan. Nanti juga ada inovasi yang kami tonjolkan bagaimana kepedulian kami terhadap wilayah pesisir. Bapak Ibu, kami juga aware terhadap upaya pemerintah pusat yang untuk menaikkan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, nelayan, maka kami mendirikan center-center untuk unggulan untuk upaya itu. Dan ini ternyata sebagai dorongan buat teman-teman melahirkan karya-karya inovatif. Lanjut, saya bilang sama teman-teman para peneliti, kita nggak bisa apa-apa kalau mau berdiri di atas kaki sendiri, harus buka sayap berjejaring dan coba melebarkan sayap, menjalin mitra dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Maka kebijakan-kebijakan kami untuk mensupport teman-teman melakukan jejaring, melakukan mobilitas ke luar negeri, ke luar kota, silakan, asal outputnya ada. Lanjut. Baiklah, akhirnya ingin saya akan memaparkan dalam waktu yang tersisa. Kami 114 produk yang berkasinov. Dari 214 produk karya teman-teman ini yang kami kategorikan potensial dan berkasinov di atas 2, itu ada 67 produk. 67 ini karakternya adalah harus berbasis pada kearifan lokal, harus menyelesaikan permasalahan lokal, global, dan nasional, harus mempunyai tujuan untuk kemaslahatan. Ya, level inovasinya beragam, ada yang transformasional 3% dari itu, breakthrough 12% dan incremental 85%. Itu semua didasari tentu dari perolehan haki yang dilakukan oleh teman-teman. Kalau lihat pergerakan dari sejak berbadan hukum ternyata memberikan kesempatan yang mudah bagi mereka. Sepanjang itu tadi saya bilang, ada kebijakan dan ada kelembagaan yang mewadahi para inovator, memberi kepastian mereka untuk berkarya, tahu hak mereka, dan memberi keleluasaan mereka. Kita membuat lembaga-lembaga yang memudahkan mereka, termasuk misalnya bagi peneliti yang mengelola pusat unggulan di luar kota seperti Maiwa Breeding Center, maka kami SK memberi keleluasaan untuk boleh ngajar kurang dari 12 SKS, karena di sana kami hitung mereka mengajar di site lokasi kegiatan inovasi. Nah, akhirnya ini menunjukkan dari tahun 17, 18, 19 terjadi peningkatan akumulasi yang Hasanuddin. Bahkan kami sudah punya desain industri, 12 desain industri di tahun terakhir. Lanjut. Saya akan memaparkan inilah pilihan-pilihan kami dari 67 produk yang potensial. Yang pertama adalah kopi Arabica luwak tanpa luwak. Ya, langsung saja. Ada 7 yang kami pilih sebagai perwakilan yang kami coba membawa representasi bagaimana inovasi ini untuk menyelesaikan masalah lokal berakar dari kearifan lokal, kekayaan lokal, tapi menyelesaikan masalah nasional bahkan masalah global. Yang pertama adalah kopi Arabica luwak tanpa luwak. Saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu suka kopi. Sulawesi Selatan Sulawesi khususnya Selatan penghasil 70% kopi, ekspor kopi yang terbesar untuk Indonesia, dan salah satu wilayah
Indonesia sebagai satu wilayah 3 terbesar penghasil kopi. Nah, kenapa kita tidak melakukan sesuatu yang terobosan? Makanya kami katakan ini adalah upaya level transformasional, karena bisa menghasilkan kopi yang enak, rasa lebih enak dari rasa luwak, tapi nggak perlu luwak, kan ramah lingkungan. Karena ada teknologi pemanasan ohmik yang kami hasilkan untuk merupakan proses fermentasi dari biji kopi, menghasilkan kopi kualitas yang spesial dengan captain's score-nya lebih tinggi dari rasa kopi luwak. Kenapa saya katakan transformasional? Karena mengubah konspirasi bisnis. Kopi berkualitas lebih tinggi kan harganya, tapi ini bisa didapat dengan harga murah. Yang paling penting, Pak, Ibu, banyak petani kopi di Makassar, di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ketika kami survei, animo anak-anak generasi kedua, ketiga nggak mau lagi jadi petani kopi karena pendapatan yang rendah tidak pasti. Tapi dengan kopi ini, dengan harga biji kopi di tingkat petani meningkat bisa sampai 500%, kami yakin nanti anak-anak petani kopi akan kembali lagi menjadi petani milenial. Dari harga kopi 4.000 bisa sampai 20.000. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan Maiwa Breeding Center, suatu inovasi yang menunjukkan wajah Humanversity Unhas, wajah Communiversity, karena memang ini level incremental, tapi sangat penting, potensi sekali, karena inovasi yang kami hasilkan adalah untuk betul-betul mensejahterakan petani, peternak. Kami mengelolakan 1.900 hampir 200 peternak dengan 442 ekor sapi di hamparan 200 hektar di Kabupaten Nrekang di daerah Nawewa. Inovasi yang dilakukan di sana adalah inovasi kelembagaan, penguatan kelompok petani, peternak menjadi jelas hasilnya, dan pendampingan berkelanjutan kepada mereka soal pakan ternak yang baik, kesehatan ternak, dan sebagainya. Sehingga kemarin kami udah masuk kelompok 3 besar bahwa inovasi ini bisa sebagai pengendali inflasi di masa corona pandemik, terutama karena pertama memberikan jaminan pasar dan harga buat peternak, karena ada standar harga sapi bibit yang unggul, sapi asli, standar harga penggemukan, menyediakan pasar juga bagi peternak dan industri hilirnya, pengelolaan dari rumah potong yang kami miliki, dan unit bisnis pengolahan daging unggul menjadi bakso unggul. Dan Masya Allah ini berlomba-lomba para bupati minta kami membuat di kabupaten-kabupaten. Akhirnya udah kami kembangkan menjadi 6 kabupaten sekarang. Ya, lanjut. Yang ketiga adalah ini, betul-betul suplemen kesehatan berbasis sumber daya lokal, yaitu Paliasa, Pujimin, dan Anadaramen. Paliasa ini adalah satu tanaman pagar sebenarnya, tapi dari masyarakat leluhur kita percaya dulu obat ini, daun ini kalau diminum bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Kemudian diteliti oleh teman-teman, akhirnya diambillah ekstrak yang tersandar. Daun Paliasa ini bisa aman untuk dikonsumsi, meningkatkan kadar SGBT, SGOT, dan meningkatkan kadar gula. Ini sudah pernah diminta oleh Malaysia, partner kita, untuk produksi besar-besaran, tapi kita menolak karena mereka ingin patennya mereka yang buat. Tapi kita batal karena ternyata tanaman ini endemik, nggak bisa tumbuh di Malaysia gitu. Yang kedua adalah produk konsentrat ikan gabus. Ikan gabus ini banyak sekali di hamparan di danau, di tambak di Makassar, di Sulawesi Selatan. Ternyata bisa dijadikan makanan tambahan bagi pasien di rumah sakit sebagai pasca operasi untuk meningkatkan pasien hipoalbuminemia mereka, meningkatkan albumin. Nah, yang satu lagi ini juga, ini saya mau presentasi, ini satu obat yang bisa meningkatkan vitalitas dan tenaga, dan paling laris para bapak-bapak yang beli karena ini dari jenis dapat meningkatkan impotensi, mengatasi masalah impotensi, merangsang saraf dan sebagainya, dan meningkatkan hormon. Ini dari jenis jenis
kerang endemik juga, kerang yang unggul. Nah, kalau mau nanti, saya pernah bikin pameran ini di Saudi, marah-marah orang Saudi kenapa bawa sedikit, habis laris kalau waktu kamu ikut pameran. Baik, saat ini produk-produk ini semua sudah bekerja dengan satu perusahaan farmasi untuk sudah diproduksi. Kalau Pujimin sudah dipakai di rumah sakit. Kalau Ana Daraman sudah ada kontrak dengan perusahaan farmasi, salah satu farmasi nasional. Ya lanjut, dan Paliasa sudah bermitra. Nah, Bapak Ibu, ini juga kami lahirkan telemedicine Nusantara. Sulawesi Selatan ini adalah sebagian besar wilayahnya pesisir, pulau. Dan mereka tidak terjangkau tentu oleh pelayanan dokter ahli. Awalnya 5 tahun lalu kami kembangkan teknologi EKG untuk melayani pasien sakit jantung di pulau-pulau. Tapi ternyata ketika Jerman memberi loan kepada rumah sakit Unhas dan melihat ini potensial sekali, apalagi sudah dipakai di 4 puskesmas, 2 klinik swasta, dan kemudian diakui oleh Kemenkes untuk 6 provinsi, akhirnya Jerman mensupport kami mengembangkan alat ini menjadi alat-alat teleradiologi, teleneurologi, teletraumatologi, ektomografi, fundoskopi, teleperimetri, dan sekarang dikembangkan lagi. Kenapa? Ini untuk masa pandemik ini saya kira sangat baik karena bisa mencegah penularan pasien atau sebaliknya dari dokter kepada pasien, penularan COVID-19. Biayanya murah dan dokter hal poin dan gampang di training kepada petugas di puskesmas di wilayah selatan yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil. Kalau dulu Bapak Ibu ingat, sekarang nggak usah lagi suster ada yang mengapung, tapi bahkan dokter ahli bisa sampai ke pulau-pulau kecil dengan menggunakan telemedicine Nusantara. Ya lanjut, yang kelima ini e-magic. E-magic ini memang magic benar. Kami ciptakan yang tadi saya katakan, dan rumah sakit bisa mendorong melahirkan inovasi. E-magic itu singkatannya dari extra oral mobile aerosol guided channel. Ini seri pertama. Kan kalau pada masa pandemi ini pasien harus kontak dengan dokter, maka tidak bisa dihindari, terutama pelayanan dokter gigi, maka teman-teman dari Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran Gigi, dan dorongan dari Rumah Sakit Gigi Mulut menciptakan suatu alat untuk menangkap aerosol yang difilter dengan filter HEPA sebanyak 3 tingkatan, sehingga aerosol diubah, yang mengandung bakteri bisa diubah menjadi udara yang lebih baik, tidak mencemarkan terutama virus. Jadi dia menggunakan filter HEPA sebanyak 3 tingkat, HEPA E10, HEPA E12, HEPA E2, dan ada disinfeksi layar yang berbasis cahaya. Saatnya sudah kerjasama dengan industri dan dukungan untuk belum dibuat pun sudah dipesan, sudah produksi manual skala kecil sudah dipakai di beberapa rumah sakit gigi mulut di sekitar Sulawesi Selatan, Makassar dan Sulawesi Selatan. Ya, lanjut. Bapak Ibu, ini nah apa yang kami sebut dengan BMPatch. BMPatch ini adalah bioseluloplastik. Satu merupakan membran buat penyakit tuli, penyakit telinga, penyakit infeksi, tanpa anestesi. Apa itu difasilitasi oleh ahli THT untuk menutupi kerusakan pada telinga. Nah, ini sangat potensial saya kira menyelesaikan permasalahan penyakit telinga bagi masyarakat Indonesia, karena data dari para inovator menyampaikan bahwa setahun di Indonesia hanya bisa 700 kalau dengan menggunakan membran dari air kelapa ini
Kita menangani per bulan 100.000 kasus dengan biaya murah, pemulihan 2 bulan versus kalau operasi 2 tahun. Saya kira ini sangat sangat baik untuk dikembangkan secara masif. Ya, lanjut. Terakhir ini, Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan berada di lokasi triangle. Saya bilang sama teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Masa kita diam-diam dengan kerusakan terumbu karang? Akhirnya untunglah disupport oleh satu perusahaan nasional, internasional, Mars. Kami lakukan pertama di dunia melakukan restorasi terumbu karang skala besar. Jadi spider yang digunakan itu menjadi wadah untuk terumbu karang mengembangkan organisme laut lainnya. Dan cepat, skala besar, biasanya memakan waktu 20 tahun, maka ini dalam 2 tahun sudah bisa mengembangkan terumbu karang dan organisme lautnya di wilayah spider yang kami buat. Dan ini sudah berbagai publikasi di Q1 muncul karya ini. Dan sekarang oleh Mars, karena bekerja sama dengan Mars, sudah diadopsi di beberapa 6 negara ya kalau nggak salah. Saya kira hal yang ingin saya katakan adalah Bapak Ibu, sebenarnya semua perguruan tinggi pasti ingin melahirkan inovasi. Lihat, apalagi di era VUCA seperti ini, maka kekompakan, kreatif, keharmonisan dan kepemimpinan yang kuat menjadi penting, membuat teman-teman menjadi lebih kreatif. Karena ada kalanya motivasi teman-teman untuk berkarya lebih besar, cuma mereka tidak difasilitasi oleh suatu kebijakan, suatu kepastian dan keberanian seorang pimpinan ya untuk melakukan perubahan kelembagaan, perubahan pendanaan, misalnya insentif dan sebagainya. Kalau nggak cukup uang, saya bilang kita cari uang rame-rame dengan jejaring. Kenapa? Hanya takut karena tidak punya modal. Kalau lembaga tidak sesuai OTK, kita tinggal lobby kepada MWA. Itu yang saya lakukan sehingga teman-teman semangat karena menjamin bahwa kalau mereka berkarya, kepastian kepada mereka itu ada sebagai inovator. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya bilang kita mau berkarya, jangan hanya menyelesaikan masalah lokal saja, boleh berakal kearifan lokal seperti paliasa, terumbu karang, terutama isu-isu prioritas riset soal ketahanan pangan, soal maritim, kesehatan, sehingga kita juga dilihat di skala nasional. Indonesia Timur sampai kita berwajah global juga. Misalnya penyelesaian restorasi terumbu karang itu kan isu besar karena kasus triangle ini kasus besar, apalagi kawasan Walase sekarang semakin didengung-dengungkan pihak dunia, maka kita harus berperan karena ini kita berada di kawasan warisan dunia yang harus punya tanggung jawab. Kita yang terdekat, apa yang kita lakukan? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya mengatakan, ayo teman-teman mulai dengan keberanian, kita kembangkan inovasi, tapi jangan stop di situ. Ayo kita hilirisasikan, komersialisasikan. Jamin segalanya. Kepastian Anda sebagai pencipta, kepastian Anda dalam reward dan penghargaan. Saya kira itu yang bisa saya. Terima kasih, mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ibu Rektor. Terima kasih. Luar biasa. Ini memang salah satu model yang kita lihat
Silakan Pak Deputi. Halo, nggak ada. Mohon maaf Pak Iwan, Pak Jum tidak di ruangan. Nggak ada Pak juga kayaknya. Oke, kalau gitu Pak Santosa langsung Pak Santosa. Pak Santosa juga ini Pak ada apa dengan SKM? Oke, kalau gitu siapa Profesor Heri, ada Profesor Heri? Dari Kemenristek? Nggak ada ya? Belum ada juga Pak. Oke, bagus. Kalau gitu saya langsung kepada para pakar-pakarnya ini. Pertama-tama Pak Aswi dulu, Dr. Aswi. Silakan Pak Aswi. Silakan Pak Aswi. Terima kasih Pak. Kedengaran? Ya. Ya. Kedengaran? Bagaimana rumah sakit ini bisa menggunakan juga produk-produk hasil riset yang tadi Ibu sampaikan, dari mulai saya lupa nama-nama yang bisa bukan ahli kesehatan, tapi tadi Ibu menyampaikan beberapa jenis obat, kemudian beberapa jenis makanan atau minuman suplemen kalau saya nggak salah. Iya. Terima kasih Pak Aswin. Ingin tahu menyebut bagaimana ini diimplementasikan di rumah sakit UNHAS. Kemudian yang kedua, Ibu tadi sudah menyampaikan tentang kopi luwak yang nggak boleh luwak tadi. Ini bagaimana juga diimplementasikan sehari-hari di UNHAS juga. Apa? UNHAS juga banyak, juga banyak ininya Bu, banyak coffee shop yang banyak kantinnya juga paling tidak. Nah, apakah hasil-hasil ini juga digunakan juga di UNHAS sendiri, di rumah sakit maupun di coffee shop, atau mungkin cuma para dosen kalau kita rapat ke sana nanti kita ingin juga minum kopi luwak tanpa luwak kan. Jadi ini istilah kerennya sandbox lah, bagaimana hasil riset itu diimplementasikan dulu di universitas, kita pakai di trial di kita sebelum ditawarkan kerja. Saya kira dua hal ini aja. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Pak Aswi. Yang berikutnya saya undang yang juga sangat mendalami mengenai kedaerahan itu Pak Barat. Silakan Pak Barat. Salam. Yang pertama, hampir semua perguruan tinggi itu belum ada untuk strategi atau fokus risetnya. Itu semua sampai sekarang. Khususnya riset yang terkait dengan potensi unggulan daerah. Nah, riset Dikti 2 tahun terakhir mendorong diferensiasi tugas dan fungsi peran perguruan tinggi berdasarkan potensi daerah. Itu tidak main-main riset Dikti, bahkan menyusun sebuah permen nomor 24 tahun 2009 itu terkait dengan MIPT. MIPT itu manajemen inovasi perguruan tinggi. Ini adalah suatu lembaga, meskipun intangible lembaga ini, tapi fungsinya dibutuhkan untuk mempercepat hilirisasi. Pertanyaannya, bagaimana strategi ini berkenaan dengan tata kelola atau manajemen inovasi di UNHAS sendiri dan relasinya dengan riset-riset untuk menggali atau memanfaatkan potensi unggulan daerah. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ekosistem inovasi. Kolaborasi dan sinergi menjadi kata kunci, khususnya dalam mengakselerasi atau mengakselerasi produk inovasi ke individu. Dalam konteks Harris itu kita kenal ada 3 macam spektrum, ya. Ada Harris yang prioritas pemerintah itu sangat tinggi untuk mendorong inovasi. Ada yang disebut sebagai rice spiral, itu bahasa Prancis artinya sedangkan
Maaf Pak Andang, Pak Baran sebentar suaranya menggema. Ya bisa diulangi yang terakhir Pak Baran, menggema suara bergaung. Benar. Ya silakan. Yang kedua. Itu kita sebut sebagai license expired. Tapi inovasi atau ekonomi dibiarkan sesuai dengan hukum pasar. Nah, saya tadi mendengar adanya infrastruktur itu sangat. Apa yang kedua? Yang sangat sentral mendorong inovasi. Itu yang ketiga sebenarnya. Jadi Apa? inovasi tadi, ya, ekonomi lahir dikait oleh usaha-usaha yang dilahirkan oleh kawan ini yang sudah kuno. Itu Bu, begini, kami mencoba memahami inovasi itu adalah intensi kali komersialisasi. Jadi dalam perspektif ini, saya kira tadi itu belum menjelaskan bahwa temuan-temuan kawan-kawan sebagai intensi itu sebagai sebuah produk yang komersial. Jadi sisi komersialnya ini tadi belum muncul. Untuk kemudian melihat dampak inovasinya memang sudah besar atau belum. Sebab beberapa kali tadi dikatakan memang kontrak dengan perusahaan atau sudah ada di rumah sakit. Jadi yang terbayang adalah apakah memang ini sudah dibuat atau belum. Jadi sebagai sebuah produk ini sudah sampai ke pasar dan kemudian memang dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya atau tidak. Dan yang kedua adalah dalam konteks kalau misalnya tidak komersial, maka tadi saya melihat juga statistik berkaitan dengan jumlah katakanlah dasar registrasi produk, mulai dari merek, paten, hak cipta, kemudian desain industri. Nah ini berapa banyak sebetulnya secara rule of thumb saja dengan cepat yang kemudian direpresentasikan jadi produk-produk yang sebetulnya tadi Ibu sampaikan dalam konteks ini dan kemudian sudah memberikan kontribusi istilahnya komersial kepada Unhas dalam persentase berapa begitu. Itu pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Yang berikutnya saya undang Pak Nurul. Silakan Pak Nurul. Halo, Pak Nurul. Pak, ya terima kasih sekali. Ada satu hal, mohon izin, Bu Rektor, saya sangat apresiasi dan luar biasa. Ini di wilayah timur saya melihat sedemikian pesatnya majunya, mungkin ini menjadi mercusuar di wilayah timur ya yang akan mengcover berbagai perkembangan di wilayah sana. Hanya satu aja yang dari saya, ini kaitannya dengan startup tadi yang sudah mulai sudah mulai marak di sana. Saya ingin menanyakan kira-kira ada startup yang sudah home run itu
yang menurut Ibu bagus itu kira-kira mana, kemudian berapa sih nilai ekonomisnya, atau mungkin nilai omsetnya lah, revenue-nya berapa, terus berapa telah membuka lapangan kerja, yang satu lain yang paling ngobrol. Dan yang kedua, bagaimana mekanismenya di tempat itu kalau seandainya ada seorang ilmuwan yang punya paten tapi ada peluang besar itu bagaimana supaya dia bisa dikomersialkan langkah-langkahnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah semua ini ya, Pak Juri? Oke. Saya kenalkan inovator. Sekarang saya persilakan Ibu Rektor Ya. untuk mencoba menjawab semuanya. Terima kasih Pak Idwan dan Bapak-Bapak para reviewer. Sebelum saya merespon, saya baiknya memperkenalkan para inventor yang telah hadir bersama saya, yang para jaket merah semua. Mari, mana teman-teman wajahnya? Jadi untuk kopi spesial tadi luar, yaitu inventornya Profesor Salengke. Profesor Salengke coba raise hand, nah itu beliau, itu Profesor Salengke, kebetulan beliau adalah juga Direktur Teaching Industry. Kemudian yang Maiwa Breeding Center, nah ini kepala sukunya, Profesor Lelah dan Dr. Sahdar Baba. Mana Prof. Lelah dan Dr. Sahdar, ini dia wajahnya para inventor. Kita mesti kenalkan komersil, jangan rektornya yang terkenal nanti inventornya terlindungi, itu kasihan mereka. Kemudian Pujimin, Prof. Puji, beliau seorang dokter, saat ini sedang tentu barangkali melakukan visit kepada pasiennya. Beliau dokter klinik, memang untuk ahli untuk bidang kesehatan dan pangan. Ya, Prof. Puji izin. Ana Daramen, inventornya Dr. Ediman, saat ini juga sedang ke lokasi sehingga absen. Kapsul Paliasa, inventornya adalah Ibu Rosani Tayyib, sedang ada di fakultas sehingga mohon izin tidak bisa hadir. Dan ini inventor telemedicine untuk Nusantara dan pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil. Mana Dr. Idar Mapangara, salah satu direktur di Rumah Sakit UNAS. Jadi karena berkarya di rumah sakit, terdorong beliau menciptakan inovasi ini. Kemudian Imagic ini karya dari teman-teman di Rumah Sakit Gigi Mulut dan Fakultas Teknik. Di sini ada Dr. Ansar, diwakili oleh ini Fakultas Kedokteran Gigi, ini Pak Dekan, salah satu tim dari inventor ini. Dan BM Patch yang tadi membran dari air kelapa, kita sudah bersama Ibu Dr. Sahru Juwita. Ibu Dr. Sahru Juwita ini MKes spesialis memang THT KL. Memang spesialis THT, sehingga beliau bisa menjamin membran tadi miringoplastik itu aman dan menyembuhkan. Dan yang terakhir adalah yang teman-teman tim restorasi terumbu karang. Nah, ini bersama kita Dr. Safiuddin Yusuf dan kawan-kawan. Dan tentu ada kepala sukunya juga, yaitu Prof. Nasrum. Mana Prof. Nasrum? Beliau adalah wakil rektor bidang inovasi, riset, dan kemitraan. Ada Pak Direktur, mana Pak Direktur kenapa sembunyi? Ini Direktur Inovasi dan Kewirausahaan, ini yang kerjanya di lapang. Ini yang saya bilang kerja dulu direktur di PDAF, di sumber daya kita dipakai Kota Makassar. Saya bilang kenapa meningkatkan pendapatan Kota Makassar? Bisa, ayo meningkatkan pendapatan Unhas. Jadi dia lepas jabatannya jadi direktur Padam, kembali ke kampus dan ternyata sukses. Baik, saya coba menjawab beberapa merespon, namun nanti teman-teman akan melengkapi para inventor ini karena sebenarnya mereka lah yang lebih tahu, saya ini memfasilitasi saja. Soal tadi yang pertama dari Pak Aswin soal apakah sudah dipakai produk-produk Unhas itu, misalnya Pujimin. Tadi saya katakan kapsul Pujimin itu yang dapat meningkatkan albumin sudah
barangkali ada 6 tahunan ini sudah dipakai bagi pasien-pasien di rumah sakit Unhas, karena yang produknya sudah dipasarkan secara meluas, sehingga meningkatkan pasien pasca operasi dan yang membutuhkan peningkatan albumin secara khusus itu sudah lama dipakai, Pak. Dan sehingga para pasien yang merasa cocok bisa mendapatkan selain di luar di apotik di rumah sakit Unhas. Kalau telemedicine memang dikembangkan awalnya dipakai oleh rumah sakit Unhas, ya, oleh Dr. Idar dalam bentuk EKG. Beliau melihat dokter spesialis jantung tidak tersedia di kabupaten, apalagi di pulau-pulau kecil. Dr. Idar ini memang ahli jantung, jadi menciptakan EKG untuk melayani tele EKG untuk melayani pasien-pasien di jantung di puskesmas, karena umumnya ketika serangan mendadak dan sebagainya dikira ketika wafat dikira selalu disalahkan orang-orang itu adalah karena jantung, padahal ternyata dengan tele EKG tidak selamanya, ya gitu ya, Prof. Dr. Idar, ya, itu ada Dr. Idar. Mana Dr. Idar? Ya, nanti Dr. Idar akan menjelaskan secara khusus. Ini sudah dipakai dan akhirnya ketika kami mengembangkan lagi tahap baru simulation center mewujudkan rumah sakit Unhas sebagai teaching hospital dengan dana Jerman melihat ini dan membantu memberikan grant untuk pengembangan tele-tele yang lainnya lagi. Jadi memang awalnya adalah dorongan kebutuhan, jadi sudah dipakai dan sekarang bahkan dipakai di soal kopi luwak sudah digunakan. Nah, ini nanti Prof. Salengke akan menjelaskan apakah komersialisasi sudah berlanjut. Yang jelas Unhas sejak berbadan hukum kami langsung mendirikan PT namanya Inomar. PT Inomar inilah yang bekerja sama sama Direktur Inovasi dan Kewirausahaan yang memasarkan produk-produk. Jadi hasilnya sudah berapa? Kalau per item ya saya tidak hafal ininya, tetapi yang jelas pendapatan Unhas non UKT yang berasal dari kerjasama, pendapatan Unhas dari UKT itu sekitar 50% lebih. Jadi 40% lebihnya sudah non UKT. Non UKT itu dari mana? Non UKT selain dari kerjasama, selainnya adalah dari komersialisasi produk-produk kami. Jadi termasuk aset yang kami miliki dan pendapatan dari PT saya belum dilaporkan rapat pemegang saham yang terakhir pendapatannya, tapi mereka telah memasarkan dan membuka jasa komersialisasi penawaran produk. Kalau yang Maiwa Billing Center karena ini sangat produktif, maka itu yang saya katakan, ayo kita bikin pusat unggulan baru. Karena mereka mau sendiri berdiri karena mampu menghasilkannya, ayo saya bikin sendiri. Jadi kami bikinkan lubang OTK, boleh pusat unggulan, yang penting SOP-nya jelas. Sama seperti rumah sakit, ketika hasilnya sudah baik dan mereka ingin otonom, oke, saya bilang, saya udah badan hukum, saya bikin, kalian boleh mengelola rumah sakit seperti layaknya BLU. Namun kita rapat triwulan laporan keuangan dengan Dewas dan owner. Pusat unggulan ini juga boleh, Bu, kita terikat dengan pengelolaan dana harus masuk ke semua ke Unhas dan kalau sudah seperti pusat unggulan breeding center tadi, boleh kelola dana sendiri, tapi ada laporan keuangan. Laporan keuangan per triwulan, berapa sisa hasil usaha yang kalian bisa hasilkan dari komersialisasi produk. Sama seperti Direktur Inovasi dan Kewirausahaan mengatakan, Bu, kami mau mengembangkan budidaya perikanan ditambah. Oke, silakan, nggak punya uang, prosedurnya kita nggak punya bendahara, nggak apa-apa, statusnya kita pinjamkan uang, berapa hasil intensif tambak di sana, kemudian berapa yang dilaporkan untuk operasional, berapa yang merupakan sisa hasil usaha. Jadi prosesnya seperti itu, Bapak Ibu, yang saya lakukan, karena ada beberapa pertanyaan tentang mekanisme itu. Yang nanti luak Pak Prof. Salengke akan menjawab sudah seberapa jauh digunakan. Kalau di Unhas ya pasti kita hidangkan kopi luak tanpa luak, yang bahkan kalau orang mau pesen langsung kita arahkan atau mau beli ke teaching industry. Baik, yang kedua kepada Pak Bahran,
apakah tadi manajemen lembaga saya sudah singgung barangkali Pak Baran, bagaimana tata kelola memanfaatkan potensi bisnis dari inovasi yang kami hasilkan. Tentang pertanyaan bagaimana tata kelola memanfaatkan keunggulan daerah, seperti yang kami katakan tadi, saya bilang sama teman-teman, kita itu dalam kematangan Unhas berbadan hukum harus memberi arti kepada masyarakat gitu. Jangan kita berada unggul tapi tidak berarti bagi masyarakat, terutama masyarakat di sekitar kita. Itulah yang mendorong teman-teman melahirkan kapsul paliasa Anadara Men dari kerang khusus, kerang Anadara, kerang khusus. Kemudian bagaimana melakukan restorasi terumbu karang dan sebagaimana, dan hal-hal termasuk telemedicine. Nah, apakah ada akselerasi hasil produk yang dikaitkan dengan hasil itu? Tadi saya katakan Pak Baran bahwa kami punya PT Innomar ini, kalau dari produk ingin dipasarkan secara komersil dan memulai nilai jual, kami harus hati-hati kan, karena masyarakat mahasiswa Unhas ini sangat sensitif. Kalau ada jual-jualan gitu, wah ini makanya badan hukum mau komersil ya. Sehingga kehati-hatian itulah yang menyebabkan diwadahi oleh PT tadi. Jadi penjualan produk, penjualan hasil karya dengan memakai label Unhas itu di bawah PT Innomar. Kalau semua di bawah Unhas, sebenarnya itu salah satu strategi. Wah itu dulu menjadi badan hukum, anak-anak demo besar-besaran, ini pasti Unhas akan komersil. Nah, oleh karena itu komersialisasi atau hilirisasi produk yang dijual ke pasaran harus diwadahi dengan baik. Jadi bukan atas nama Unhas langsung, tapi PT Inovasi Benua Maritim Universitas Hasanuddin. Jadi ini jadi strategi, tapi ternyata menjadi upaya yang progresif karena bisa memotong kompas jalur yang pelaporan yang sangat ribet ya, karena langsung dikelola oleh PT Innomar. Ini yang menjadikan saya kira Unhas untuk wilayah timur sudah menjadi driven university lah. Karena kami mengajak teman-teman perguruan tinggi di wilayah timur lainnya. Saya bilang sama teman-teman perguruan tinggi di kawasan timur, kami ini yang paling tua. Panggillah saya ini big sister gitu. Kalau saya big sister, saya nggak mau maju sendiri. Ayo kalau kita punya produk unggulan di daerah yang lain-lain, yuk sama-sama. Kalau lab kalian nggak punya, ayo pakai lab Unhas. Kalau sumber daya kalian gak cukup, ayo saya kirim sumber. Jadi konsorsium perguruan tinggi Indonesia Timur sangat kuat, apalagi kami sebagai saudara tertua memperlakukan mereka sebagai kolegial gitu. Dan saya selalu bilang, itu matahari itu bukan terbitnya dari barat, matahari itu terbit dari timur. Kita ini kalau ke timur selalu identik dengan ketertinggalan, selalu gak pernah masuk klaster 1. Ayo dong masuk, jangan Unhas saja yang klaster 1. Itu yang mendorong kekompakan perguruan tinggi di Indonesia Timur, termasuk dengan swasta juga saya kira. Kemudian untuk Pak Andi, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Pak Bahran, tapi nanti teman-teman akan merespon. Untuk Pak Andi Eka, apakah tadi invensi dan komersialisasi sudah muncul gitu ya? Tadi sudah saya jelaskan Pak, dari pendapatan non UKT kami 40% lebih itu sebagiannya adalah dari hasil komersialisasi produk yang dipakai di rumah sakit gigi mulut, di rumah sakit Unhas, dan tambak kami Maiwa Breeding Center. Bahkan pada saat bencana Palu, bencana di masa duluan orang menyumbang mie, orang menyumbang air minum, dan saya bilang kita perlu sumbang yang lebih bergizi buat masyarakat. Akhirnya Maiwa Breeding Center dan Uninis Base-nya langsung dalam sekejap 2 hari memproduksi 1 ton bakso dari daging baik dan kita kirim ke Palu.
sehingga bisa dimakan langsung dan bisa protein kepada masyarakat pengungsi. Hal-hal tersebut pendapatan sangat cukup sehingga saya mendirikan center unggulan untuk livestock, untuk yang berdiri secara sendiri, tidak melekat pada lembaga penelitian yang selama ini kalau center harus di bawah lembaga penelitian. Boleh aja kita negosiasi dengan MWA dan mereka mengelola bisnisnya. Nah, luak sudah dipasarkan, nanti Prof. Salengke akan menjawab. Yang jelas ini sudah dijual di mana-mana, berapa hasilnya, persentasenya. Nah, teman-teman begini, yang punya produk ini yang membuat mereka aman. Mereka punya produk, kalau mereka menjual, mereka boleh menjual dikelola di bawah PT atau Direktorat Inovasi. Jadi tidak langsung hasilnya nanti persentase tergantung kerjasama. Kalau Unhas yang carikan mitra, maka kita tanda kontrak. Tapi kalau mereka yang punya mitra sendiri, mereka melaporkan dan ada kalau menggunakan lembaga, nama lembaga, maka ada sharing persentase kepada Unhas. Nah, seperti ini menjamin mereka untuk difasilitasi bekerja sama dengan industri. Kadang-kala kan mereka enggan melakukan dengan industri, nanti hasilnya kami dapat apa gitu, selalu teman-teman. Ini yang kami lakukan terobosan supaya mereka mendapatkan kepastian. Saya persilakan Pak Prof. Salengke untuk soal luak. Apakah seperti coklat? Kalau coklat kami sudah ekspor ke Kanada, ke Jepang. Kalau luak apakah sudah proses ekspor kita? Silakan Prof. Salengke. Terima kasih Bu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai kopi luwak. Sesungguhnya ini kami kembangkan berdasarkan ini hasil diskusi dengan seorang pelaku kopi luwak dari Bandung. Jadi tahun 2012 ada kegiatan di Unhas, banyak pengusaha yang datang ke Unhas, terus kami diskusi dengan seorang pengusaha kopi luwak dari Bandung. Saya tanya produksinya per hari berapa? Jawabannya adalah 25 kilo per hari, dan itu dihasilkan dari 2000 ekor luwak. Nah, kami berpikir apa yang terjadi di dalam usus luwak yang hanya sekitar 50 cm mungkin, itu harusnya bisa kita lakukan di laboratorium dalam skala yang jauh lebih besar. Nah, di Teaching Industry Unhas kebetulan kami melakukan pengembangan di sana. Sistem yang kami sudah kembangkan itu bisa mengolah 300 kilo per hari. Jadi itu setara dengan kira-kira 4.000 ekor luwak kalau kita harus memelihara ekor luwak luwak untuk memproduksi itu. Kemudian dari aspek kualitas, dari laporan yang dikeluarkan oleh Balai Besar Balai Penelitian Kopi dan Kakao di Jember, untuk kopi luwak cupping score selama ini itu bervariasi antara 79 sampai 84. Nah, di kopi yang kita hasilkan dari proses yang kita kembangkan di Teaching Industry, cupping score yang kami peroleh dari Jember, tahun lalu kami mengirim 30 sampel. Itu semuanya di atas 82, banyak yang di atas 85. Malah skor tertinggi yang kita sudah capai adalah 87. Artinya apa? Ini sudah lebih tinggi dibanding skor kopi luwak. Nah, sesungguhnya ada beberapa daerah yang sudah meminta untuk ingin mengaplikasikan teknologi ini. Hanya saja kami masih mempertimbangkan masalah keamanan bagi operator kalau di desa, karena di sini harus menggunakan listrik. Nah, kami sedang memikirkan bagaimana mengembangkan sistem pengamannya sehingga aman bagi operator kalau teknologi ini kita kerjasamakan dengan kelompok-kelompok tadi. Nah, sebagai gambaran barangkali mengenai potensi ekonominya, di daerah Tator, daerah Enrekan yang merupakan sentra produksi kopi di Sulsel, di tingkat petani 1 kilo biji kopi yang sudah kering itu sekitar 15.000 sampai 25.000 per kilo. Ini tentu saja turun naik tiap tahun
tahun ini sangat turun, hanya sekitar 12.000 per kilo di tingkat petani. Kalau di tingkat pedagang di Makassar tahun ini itu sekitar 35.000 sampai 40.000 per kilo. Tapi kalau kita lihat di Bukalapak, Tokopedia dan sebangsanya, di situ banyak diiklankan kopi luwak. Kopi luwak terendah di Bukalapak dan Tokopedia itu 400.000 per kilo. Malah ada yang sampai 800.000 per kilo. Nah, sehingga ini kita bisa melihat bahwa dengan teknologi ini kita potensial membantu banyak petani untuk meningkatkan income mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka. Mengenai potensi yang kita capai untuk sekarang, nah karena ini didanai oleh dana riset dari DRPM. Ini sudah tahun kedua. DRPM memang mensyaratkan bahwa untuk riset riset terapan sudah harus bekerja sama dengan mitra, sehingga sudah ada mitra yang bekerja dengan kita. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Salengke. Prof. Salengke ini di bawah Teaching Industry sudah melakukan ekspor pasta coklat yang sudah diolah ke Kanada dan Jepang ya, Prof. Salengke. Sudah berapa ton, ribuan ton sudah diekspor. Insya Allah nanti saya tinggal tunggu kabar ekspor luaknya ke yang sebagaimana dipaparkan. Jadi wah ini lebih kaya dari pendapatannya, lebih kaya dari honor rektor ini kalau di Teaching Industry itu bagi hasilnya. Nah tadi ada pertanyaan termasuk dari Pak Aswi dan Pak Bahran, apakah produk sudah dipakai dan bagaimana Pak Andi Eka juga bertanya. Saya produk itu selain Pujimin tadi udah dipakai di rumah sakit, yang jelas yang sudah dipakai telemedicine dan Imagic. Imagic ini waduh ini bakal laris, kita kewalahan, oleh karena itu segera saya cari mitra perbankan dan mitra industri untuk memproduksinya, dan bagi hasilnya sudah kami tetapkan jelas harganya berapa bagi hasil kepada inventor dan perbankan dan industri juga. Ini ada sebelum ke telemedicine ada Pak Direktur Dekan FKG, dan sebelumnya adalah ya Bu Rektor, mohon maaf nih, ini waktunya udah habis Ibu. Oh, waktunya udah habis, ya nggak apa-apa. Sayang sekali ya. Nggak apa-apa. Saya lagi juga tadi pertanyaan Pak Nurul nggak boleh dijawab, tapi saya ingin memberikan kesempatan sebetulnya karena tadi saya lihat ada Pak Jumain AP. Pak Jumain AP sangat menaruh perhatian itu terhadap Unhas. Barangkali saya berikan waktu 3-5 menit untuk memberikan komen Pak Jumain di inovasi. Silakan Pak Jumain. Halo. Halo. Bagaimana ya? Kelihatannya udah 3 ya. Gak ada. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis pas. Sekarang pukul 14. Kalau tadi diskusinya cukup asik, tidak terasa 30 menit. Untuk itu berikan aplaus kepada Ibu Rektor dan teman-teman tim Unhas atas presentasi dasar ini. Silakan. Terima kasih Pak Ridwan, terima kasih Pak Aswin, Pak Nurul, Pak Bahran, Pak Andi Eka, dan semua tim pendukung acara. Dan terima kasih teman-teman para inventor. Mana wajah para inventor kita ini yang sebenarnya yang berkarya dan berjasa membawa nama Unhas dan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Terima kasih, dan teman-teman tim pendukung. Ini Direktur Kumankom, ini Direktur Aset, Direktur Kewirausahaan yang punya uang banyak nih. Mana nih wajahnya ini? Nah, ini Direktur Inovasi dan Kewirausahaan yang punya perusahaan. Nah, kalau Unhas nggak punya uang, berapa uang dari perusahaannya yang bisa support Unhas untuk kasih insentif para peneliti? Ini dia. Ya, terima kasih. Ini dulu Direktur PDAM Makassar, ditarik pulang ke rumahnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Selamat, Direktur. Terima kasih. Ya, silakan saya serahkan kepada Bos untuk mengambil